warahmatullahi wabarakatuh. Etika merupakan tatanan perilaku manusia di mana ada aturan perilaku yang harus dilakukan oleh manusia itu sendiri. Salah satunya penerapan pada bisnis dalam membantu keberlangsungan bisnis yang baik. Nah, kali ini kelompok kami akan menjelaskan sedikit materi yang bertema etika berbisnis dalam Islam dan umum. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, saya sendiri Rina Iza Sania sebagai pemateri dan moderator. Selanjutnya ada rekan saya, Sonia Agustin sebagai pemateri. Langsung saja masuk ke materi yang pertama. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian etika bisnis. Di dalam bahasa Yunani, etika berarti ethos dan di dalam bentuk jamaknya yaitu taeta, yang berarti kebiasaan. Etika sering dipadankan dan dikenal dengan kata moral atau moralitas, yang berasal dari bahasa Latin yaitu mos dengan bentuk jamaknya yakni mores, di mana artinya juga sama yakni kebiasaan. Dan bisnis menurut Ebert dan Girvin adalah suatu organisasi yang menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dijual dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan profit. Jadi, etika bisnis adalah segmen etika terapan yang mencoba untuk mengontrol dan memeriksa pengaturan moral dan etika perusahaan. Ia juga mendalami seberapa baik atau buruk badan usaha, membahas masalah-masalah moral dan etika, dan menunjukkan apa yang salah dalam proses alami mereka. Selanjutnya, peranan etika bisnis di dalam perusahaan. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting. Perusahaan akan berhasil bukan hanya berlandaskan moral dan manajemen yang baik saja, tetapi harus memiliki etika bisnis yang baik. Dalam perusahaan, etika bisnis juga menciptakan suatu nilai, norma, serta perilaku para karyawan dan pimpinan dalam membentuk hubungan yang baik. Yang selanjutnya yaitu konsep etika bisnis dalam pandangan Islam. Dalam pemikiran etika Islam, lebih dipahami sebagai akhlak atau ada yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Dalam Islam, etika atau akhlak sebagai cerminan kepercayaan Islam atau iman. Etika Islam memberikan sanksi internal kuat serta otoritas kuat dalam menjalankan standar etika. Yang selanjutnya yaitu etika Islami. Pendekatan Qur'ani mengandung beberapa kunci, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tauhid. Yang kedua, iman, yang berarti apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Selain itu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, kualitas iman akan naik dan bertawakal terhadap keimanan pada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul dan nabi, serta hari kiamat serta takdir. Yang selanjutnya ada Islam, yang berarti menyerah, tunduk dan selamat, kebebasan, kesucian, kebahagiaan, kesejahteraan sebagai efek dari penyerahan diri kepada Allah. Yang keempat ada ihsan, yang berarti profesionalisme dalam mengabdi kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan apabila kamu dapat melihatnya, maka Allah akan melihatmu. Yang kelima ada takwa, yang berarti kesatuan dari iman, Islam dan ihsan, atau insan kamil atau ahsan takwim. Selanjutnya prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Selain kajian etika bisnis yang berdasarkan pada Al-Quran, pelajaran dari etika bisnis itu sendiri bisa diambil dari perilaku atas keseharian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dalam tinjauan sejarah dikenal sebagai pelaku bisnis yang sukses, sehingga dalam kajian etika bisnis sangat perlu melihat perilaku bisnis Nabi Muhammad semasa hidupnya. Mental pekerja keras Nabi Muhammad dibentuk sejak beliau masih kecil. Selanjutnya ada panduan etika dalam bisnis atau usaha yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran adalah syarat yang paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Yang kedua, tolong-menolong atau memberi manfaat kepada orang lain. Kesadaran tentang signifikan sosial kegiatan bisnis. Dalam Islam, pelaku bisnis itu tidak semata-mata mengejar keuntungan semesta, tetapi berorientasi kepada sikap ta'awun, yang berarti tolong-menolong terhadap sesama orang lain sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Yang ketiga ada tidak boleh menipu. Ukuran, takaran, dan timbangan harus benar.
Seorang pengusaha atau produsen dituntut untuk memiliki sikap transparan. Transparan terhadap konsumen ini adalah ketika seorang produsen mampu berlaku terbuka terhadap mutu, kualitas, komposisi, dan lainnya. Yang keempat, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain agar orang lain membeli kepadanya. Dalam Islam, menghargai persaingan dalam bisnis itu penting. Namun, haruslah persaingan bisnis yang tidak menghalalkan segala cara, karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Yang kelima yaitu tidak menimbun barang. Dalam Islam, istilah ini disebut dengan ihtikar, yang berarti menimbun barang atau menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar diperoleh. Perbuatan ini sangat dilarang keras oleh Rasulullah. Yang keenam, tidak melakukan monopoli. Tidak melakukan monopoli yang berarti monopoli itu dilarang dalam Islam. Islam tidak membenarkan eksploitasi atau penguasaan individu tertentu atas hak milik sosial seperti air, udara, tanah, serta kandungan lainnya seperti barang tambang dan mineral. Yang kedelapan yaitu bisnis harus terbebas dari unsur riba. Firman Allah yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman." Yang kesembilan, bisnis dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan. Firman Allah yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku suka sama suka di antara kamu." Yang kesepuluh, membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berikanlah upah kepada karyawan sebelum kering-keringatnya." Hadis ini mengidentifikasikan bahwa pembayaran upah harus dilakukan segera dan tidak boleh ditunda-tunda. Selain itu, termasuk salah satu dari kewajiban pengusaha adalah memberikan upah yang adil bagi karyawan. Selanjutnya yaitu prinsip etika bisnis bagi pelaku bisnis Islami. Yang pertama, meminimalisirkan keuntungan bagi orang yang memerlukan, bila perlu tanpa keuntungan. Yang selanjutnya, membeli barang dengan harga sewajarnya dan dilebihkan jika membeli barang dari orang miskin. Yang selanjutnya, tidak memberatkan dan memperpanjang masa utang. Jika ada yang tidak mampu membayar, bahkan bila perlu dibebaskan. Yang selanjutnya yaitu bagi mereka yang sudah membeli tidak puas dan ingin mengembalikannya, maka harus diterima kembali. Yang selanjutnya, membayar utang lebih cepat bagi pengutang. Yang terakhir, tidak memaksa pembayaran bagi pembeli yang belum mampu jika penjualan dilakukan dengan kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.